Dan kita hari ini akan belajar tentang satu tema yang luar biasa, think about it. Pikirin deh gitu ya. Kenapa sih kita harus berbicara tentang pikirin deh gitu. Apa sih yang utama di dalam pikiran kita? Apa sih yang perlu kita pikirin untuk supaya kehidupan kita itu menjadi kehidupan yang penuh dengan dampak dan sesuai dengan keadaan kita sekarang bahwa kita ini bukan orang-orang dunia. Kewarganegaraan kita bukan hanya kewarganegaraan Indonesia, which is kita memang orang Indonesia, betul ya. Tetapi kita ini juga adalah warga negara surga. Sepakat dengan saya? Maka kalau kita menyadari bahwa kita adalah warga negara surga, berarti kita harus melakukan apa yang warga negara surga juga lakukan, betul ya. Karena setiap bangsa itu memiliki ciri khas tersendiri. Sepakat dengan saya? Kalau kita pergi ke Atlantika sana gitu ya, orang daerah-daerah yang dingin, kita nggak mungkin pakai baju seperti ini, betul ya. Karena pasti kedinginan. Tapi kita pasti menyesuaikan dengan budaya sana, kondisi sana, dan kita berperilaku juga mungkin sama seperti mereka kebiasaannya. Begitu juga kalau kita ada di Indonesia. Sebagai contoh gini, Anda pernah pergi ke Bali? Mungkin dari some of you pasti pernah ya ke Bali terus lihat yang paling kelihatan perbedaannya apa? Ketika orang bule ada panas, terik matahari, dia di pantai ngapain? Berjemur. Betul ya. Kenapa? Karena mereka menikmati bahwa sinar matahari itu mereka nggak dapat di daerah mereka, sehingga mereka berjemur. Dan mereka ada beberapa dari mereka yang menganggap bahwa tubuh kulit yang coklat itu adalah eksotis gitu ya, luar biasa. Jadi ketika mereka pulang ke daerah mereka dengan tubuh yang coklat yang kebakar matahari itu, wah kamu keren, luar biasa, hebat gitu ya. Tapi kalau orang Indonesia panas ngapain? Berteduh, bener gak? Panas, bahkan mungkin kita orang Indonesia yang punya kulit sawo matang gitu ya. Kita berusaha untuk pakai apa? Skincare gitu ya, biar putih, bener gak? Ya ini perbedaan-perbedaan perilaku di dalam kebiasaan bangsa. Nah, kita akan berbicara mengenai pikiran. Kita tahu pikiran itu apa sih? Pikiran itu seperti benih. Ya, ibaratnya kalau kita punya pikiran itu adalah benih. Jadi ketika benih itu ditanam, maka benih itu akan tumbuh menjadi sebuah pohon dan pohon itu akan tumbuh menjadi sebuah buah ya. Akan bertumbuh menghasilkan buah. Nah, kalau yang kita pikirkan negatif, maka yang dihasilkan adalah pohon yang negatif, betul ya? Dan akan menghasilkan buah yang negatif juga. Kalau yang kita pikirkan positif, maka dia akan bertumbuh menjadi pohon yang positif dan dia akan bertumbuh juga menghasilkan buah yang positif. Sepakat dengan saya? Jadi pikiran itu menentukan apa yang nanti kita hasilkan. Saya ulangi ya. Apa yang kita pikirkan itu menentukan apa yang akan kita hasilkan. Dampak kita ke orang-orang yang ada di sekitar kita. Itu dimulai dari apa? Pikiran. Karena itu hati-hati dengan pikiran kita. Seperti firman Tuhan katakan kan, janganlah engkau serupa dengan dunia ini. Tapi apa di situ? Berubahlah sesuai dengan akal budimu. Ya, yang dirubah apa? Akal budimu. Yang dirubah apa? Pikirannya. Tuhan minta kita untuk tidak serupa dengan dunia ini, tapi yang dirubah apa? Paradigma, akal budi, pikiran kita dulu yang pertama. Supaya kita bisa menentukan apa yang baik, apa yang berkenan kepada Tuhan. Apa yang dipikir, yang dirubah apa? Pikiran dulu. Nah, kenapa seperti itu? Di dalam Filipi 3, nasihat Paulus, Filipi 3 ayat 17 sampai 21, Paulus mempunyai nasihat, ini saya bacakan buat kita semua. Dia berkata kepada jemaat di Filipi, dia katakan seperti ini. Jangan hidup sebagai seteru salib Kristus. Seteru salib Kristus artinya orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus. Kenapa? Orang-orang yang hidup sebagai seteru Kristus, mereka kesudahannya kebinasaan. Mati masuk neraka, kematian kekal. Itu seteru Kristus. Apa yang mereka lakukan? Nah, Paulus mengingatkan gini. Tuhan mereka ialah perut. Gitu ya. Saya tidak sedang menyinggung orang yang berperut besar, enggak. Karena perut saya juga besar, gitu ya. Tuhan mereka ialah perut. Ini berkata sebagai apa? Hawa nafsu.
Mereka menuhankan hawa nafsu mereka. Mereka hanya melakukan apa yang membuat mereka senang saja. Mereka hanya dipuaskan, dikontrol hidup mereka oleh apa? Hawa nafsu saja. Saya berkata mereka ya, kalau di sini nggak ada. Gitu ya. Di sisi Tangerang nggak ada. Amin ya. Nggak ada, gitu kan ya. Nah, berikutnya adalah orang yang hidup sebagai seteru Kristus itu apa? Kemuliaan mereka ialah aib. Maksudnya apa? Hal-hal yang membanggakan mereka itu adalah hal-hal yang memalukan. Kita tahu ya bahwa sekarang banyak orang-orang yang di dunia sana bangga, sorry saya ngomong ya, mereka punya identitas gender yang tidak sesuai dengan yang mereka seharusnya. Betul ya? Mereka berpakaian orang cowok, berpakaian yang gemulai, betul seperti itu dan mereka bangga, benar enggak? Harusnya itu menjadi sebuah aib, tetapi itu membanggakan buat mereka. Mereka bangga untuk melakukan dosa. Aku kemarin melakukan dosa, gini. Aku bisa mendapatkan uang dari korupsi, dari penipuan. Itu mereka lakukan. Dosa itu tidak lagi ditutup-tutupi. Ada sekarang yang posting-posting di sosial media, orang-orang di luar sana, saya percaya di sini nggak ada ya. Orang-orang di luar sana mereka bangga, mereka lakukan hal-hal yang gak benar, mereka posting dan sebagainya. Mereka bangga, aib mereka banggakan itu. Udah gak ditutup-tutupi lagi. Kenapa? Karena pikiran mereka sudah dikontrol oleh apa? Hawa nafsu mereka. Tuhan mereka adalah perut dan hawa nafsu mereka. Dan yang ketiga dari orang-orang yang hidup dari seteru Kristus, sebagai seteru Kristus adalah apa? Perhatikan, pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Hal-hal yang ada di dunia saja. Mereka hanya berpikir tentang kehidupan yang ada di dunia saja. Mereka hanya berpikir tentang, aku bangun tidur, aku berangkat kerja, setelah aku pulang kerja, ya aku balik ke rumah. That's it. Aku kumpul dengan keluarga, aku ngobrol dengan mereka, ngobrol dengan anak, keluarga, hey gimana kabarnya dan sebagainya. That's it. Selesai itu aja. Apa yang dipikirkan hanya pergi berangkat cari uang untuk keluarga yang penting keluarga tenang, aman, hidupnya tidak susah, itu aja yang dipikirin. Hal-hal yang duniawi saja. Mungkin ketika dia pelayanan di gereja, saya percaya di sini nggak ada ya. Saya tidak sedang ngomongin yang di sini ya, enggak ya. Karena di sini nggak ada. Berangkat ke gereja pelayanan, berangkatnya pelayanan, tetapi yang dipikirkan apa? Gue dapat tugas nih, ya udah deh gue pelayanan. Gitu. Gue dapat tugas nanti dapat PK berapa. Yang dipikirin apa? Hal-hal duniawi saja. Sekalipun mereka pelayanan. Gue datang ke gereja deh, gue datang ke gereja ngapain? Ya gue Kristen. Karena gue Kristen ya gue harus datang ke gereja. Rutinitas datang ke gereja hanya sebagai sebuah acara, sebuah kegiatan rutinitas yang ya normally gue orang Kristen ya gue datang ke gereja. Walaupun sepertinya kegiatannya adalah kegiatan rohani, tetapi pikiran kita yang menguasai pola pikir kita adalah hal-hal duniawi saja. Kita tidak pernah berpikir bahwa Tuhan itu maunya apa di dalam hidup saya. Ketika kita pelayanan, kita nggak pernah tanya sama Tuhan, kita nggak pernah cari tahu apa kehendak Tuhan di dalam pelayanan saya ini, apa yang mesti saya lakukan untuk memuliakan Tuhan. Ketika saya pergi beribadah, kita tidak pernah berpikir bahwa Tuhan sedang berpesan apa untuk hidup saya. Tuhan sedang pingin berbicara apa kepada hidup saya. Bukan sekedar rutinitas, tetapi adanya sebuah relasi dengan Tuhan. Amin. Jadi ketika kita melakukan segala sesuatu, jangan pikirin hal duniawi. Bukan memikirkan hal duniawi, bukan salah, enggak ya. Tapi kalau hanya memikirkan hal yang duniawi saja, maka di sini Paulus katakan apa? Itu adalah kehidupan orang-orang yang seteru salib Kristus. Sepakat dengan saya? So biarlah ini menjadi ingat-ingatan kita untuk apa? Yuk mulai sekarang kita harus pikirkan apa yang menjadi ciri khas dari orang-orang yang warga negara surga, orang-orang yang hidup sebagai kewarganegaraan surga itu pikirkan. Nah, kita lihat di dalam Filipi 4 ayat 4 sampai 7, di situ Paulus menyebutkan di situ ada ciri hidup warga surga.
Saya bacakan buat kita semua ayat 4. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jadi orang-orang yang hidup sebagai warga negara sorga, yang pertama dia bersukacita. Di dalam kehidupannya dia bersukacita, bahkan ditegaskan oleh Paulus di sini katakan, hendaklah sekali lagi kukatakan kamu bersukacitalah. Dikatakan 2 kali, ini penekanan yang penting di dalam hidup kita. Jadi kasih yang pertama, bersukacita. Lalu yang kedua apa? Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Biarlah kita menyatakan sebagai warga negara surga, kita bisa dilihat orang, oh orang ini beda. Oh orang ini lain, bukan agak lain ya, bukan ya. Tapi lain karena, oh ini orangnya baik. Pernah gak kita disebutkan oleh orang-orang teman-teman kita, kamu kok lain sih? Kamu orangnya baik ya? Oh dia orang Kristen sih, dia murid Kristus. Nah, harusnya seperti itu. Ya. Bukan terus kita dikatakan gitu, wah awas Pak Pendeta datang gitu ya. Terus kita seakan-akan jalan melayang gitu ya, 5 cm di atas gitu ya. Wah kita kudus gitu ya, minggir orang yang gak kudus. Bukan seperti itu ya. Tapi hendaklah kebaikan kita nyata, diketahui oleh semua orang. Dan yang ketiga, ciri hidup warga negara surga adalah apa? Dia tidak pernah khawatir. Kenapa? Karena segala sesuatu hal keinginannya, apa yang terjadi di dalam hidupnya, dia selalu utarakan itu di dalam doa dan permohonan kepada Allah. Makanya dia gak khawatir. So kalau kita masih khawatir, berarti pertanyaannya kita warga negara mana? Ya. Kalau kita tidak bersukacita, kita bersusah hati, pertanyaannya kita warga negara mana? Kalau kita dikenal oleh orang-orang di luar sana, orang-orang yang ada di sekitar kita, kita bukan orang yang baik, maka pertanyaannya perlu kita tanyakan dalam diri kita warga negara mana? Sepakat dengan saya? Sepakat ya? Lalu Kak pertanyaannya gimana? Caranya gimana sih supaya kita bisa hidup seperti itu? Nah, think about it. Filipi 4 ayat 8, Paulus jelaskan. Saya ambil dalam terjemahan yang lebih jelas di dalam Filipi 4 ayat 8, saya ambil terjemahan dari terjemahan firman Allah yang hidup. Lebih jelas, saya bacakan. Saudara sekalian yang saya kasihi, pada akhir surat ini saya ingin mengatakan satu hal lagi. Ini yang penting, mengatakan satu hal lagi, simpulannya. Arahkanlah pikiran saudara kepada hal-hal yang benar, yang baik, dan yang adil. Renungkanlah hal-hal yang murni dan indah, serta kebaikan dan keindahan di dalam diri orang lain. Ingatlah akan hal-hal yang menyebabkan saudara memuji Allah dan bersukacita. Inilah cara bagaimana kita bisa hidup sesuai dengan warga negara surga. Nah, saya akan rangkumkan bagaimana sih ciri dan caranya. Bagaimana supaya kita melakukan atau menjadi warga negara surga dan caranya bagaimana, how to-nya bagaimana. Nah, kita lihat yang pertama, ciri yang pertama adalah sukacita. Kita harus menjadi orang-orang yang apa? Bersukacita senantiasa. Dengan caranya bagaimana supaya kita bisa bersukacita senantiasa? Caranya adalah arahkanlah pikiran saudara kepada hal-hal yang apa? Benar, baik, dan adil. Untuk kita bisa bersukacita, maka pikiran kita itu kita harus arahkan. Mengarahkan pikiran itu artinya apa? Tindakan yang aktif untuk mengendalikan pikiran, untuk memfokuskan pikiran kepada apa? Hal-hal yang benar, hal-hal yang baik, dan hal-hal yang adil. Hal yang benar, baik, dan adil itu apa? Firman Tuhan, gak ada yang lain. So supaya kita bisa bersukacita senantiasa, apa yang harus kita lakukan? Kita harus secara aktif mengendalikan isi pikiran kita, mengendalikan fokus pikiran kita untuk apa? Isinya adalah firman Tuhan. So apakah setiap hari kita membaca firman Tuhan? Apakah setiap hari kita mengisi pikiran kita dengan firman Tuhan? Atau kita isi pikiran kita dengan apa? Berita-berita, kolom komentar, ya kan?
konten-konten apa yang sedang trending. Apakah kita isi pikiran kita dengan seperti itu? Kalau kita isi pikiran kita dengan hal yang seperti itu, maka yang terjadi apa? Oh, kekhawatiran, kita bisa berduka cita, pikiran kita bisa kemana-mana. Tapi kalau kita isi pikiran kita dengan sukacita, dengan hal-hal yang benar, hal-hal yang baik dan yang adil, maka kita akan bisa bersukacita. Kenapa? Contohnya, misalkan kita sedang apa? Yang membuat kita susah apa? Ada masalah, susah. Susah hati, wah aku berat ini masalah, ini berat. Tapi ketika kita ingat firman Tuhan katakan bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan yang biasa yang tidak melebihi kekuatanmu. Dan Allah itu adalah Allah yang setia yang akan memberikan jalan keluar. Maka ketika kita menghadapi masalah, kita susah. Oh enggak susah. Kalau Kak Ayu itu selalu jelas tidak ada masalah, yang ada proses. Ketika ada masalah di depan kita, ada sebuah tembok yang besar menghadangi kita, kita ingat firman Tuhan. Gampang kok, tidak melebihi kekuatan kok. Dan Tuhan pasti adalah Allah yang setia memberikan jalan keluar, berarti kita susah enggak? Enggak susah kan, benar kan? Akhirnya pikiran kita apa? Sukacita, benar enggak? Wah Tuhan pasti tolong, Tuhan pasti akan berikan jalan keluar, maka susah enggak kita? Enggak susah. Oh kita sedang susah karena apa? Oh dikhianatin orang. Ada orang yang mengkhianati kita, ada orang yang mengecewakan kita. Firman Tuhan apa? Sekalipun semua orang meninggalkan engkau, bahkan orang tuamu meninggalkanmu, ada satu pribadi yang tidak pernah meninggalkanmu, yaitu siapa? Tuhan. Oh ternyata sekalipun semua meninggalkan saya, ada satu pribadi yang tetap setia dengan saya, yaitu Tuhan. Jadi berduka cita lagi enggak? Oh yaudah enggak apa-apa lah, yang lain tinggal apa, aku masih punya Tuhan. Ya, jadi jangan kalau misalkan kita ditinggalin oleh cowok kita, oleh cewek kita, dia dikhianatin oleh rekan kerja kita, ditipu. Lihat firman Tuhan, ada satu pribadi yang selalu bersama dengan kalian. Amin. Maka kita akan tetap bisa bersuka cita. Lalu yang kedua, bagaimana supaya kebaikan hati kita nyata? Apa yang harus kita lakukan? Renungkanlah hal-hal yang murni dan indah serta kebaikan dan keindahan di dalam diri orang lain. Merenungkan itu proses pemikiran yang lebih pasif, mendalam gitu ya. Merenungkan di dalam diri kita hal-hal yang murni dan yang indah. Itu apa? Ketika kita melihat orang lain, kita harus melihat orang lain, kita harus memikirkan orang lain itu dengan pikiran yang murni, dengan yang indah, jangan dengan iri hati. Kalau orang itu lebih sukses dari kita jangan berpikir, oh dia menipu ini. Wah dia nanti menjilat bos gitu ya. Wah karena dia pingin melakukan hal yang ini, yang itu, dan bagaimana mestinya yang dia harus lakukan. Wah pikirannya banyak gitu ya. Kenapa? Yang dipikirin iri hati. Ketika pikiran kita dikuasai oleh iri hati, maka tindakan kita pun adalah tindakan yang enggak benar. Sepakat dengan saya? Tapi kalau kita melihat orang lain dengan murni, kita melihat orang lain dengan pikiran yang indah, maka ketika mereka sukses, maka ketika mereka melakukan hal yang baik, apa yang kita pikirkan? Wah puji Tuhan, dia sukses, dia diberkati Tuhan. Murni pikirannya, enggak ada iri hati. Dan apa di situ? Serta kebaikan dan keindahan di dalam diri orang lain. Ketika orang lain itu melakukan kesalahan, misalkan, wah gak salaman gitu ya, Kak Yohanto ketemu di bawah, oh Kak Yohanto kok gak salaman sama saya. Padahal Kak Yohanto sedang gak melihat atau sedang ada orang lain yang diperhatikan gitu. Wah ini Kak Yohanto benci sama saya nih. Pikirannya macam-macam bener ya. Akhirnya ketika ketemu Kak Yohanto, karena kita berpikir seperti itu, ketemu Kak Yohanto, oh tinggalin aja lah, dia sombong. Aku gak mau deket-deket sama Kak Yohanto, wah gitu. Akhirnya apa? Pikirannya yang lain-lain. Tindakannya pun mencerminkan hal-hal yang enggak benar. Tapi kalau kita berpikir Kak Yohanto, oh Kak Yohanto ini baik. Dia punya kebaikan. Kita lihat, oh mungkin Kak Yohanto masih ketika enggak salaman, oh masih ada yang dipikirkan. Berpikir positif. Berpikir apa yang keindahan di dalam diri orang lain. Jadi akhirnya tindakan kita apa? Mengasihi orang itu. Ketika ada orang melakukan dosa, ketika ada orang melakukan kesalahan, apa yang kita lakukan tidak penghakiman, tetapi justru apa? Belas kasihan. Sepakat dengan saya? Kalau ada orang yang melakukan dosa, oh, orang ini kok kenapa ya berdosa? Orang ini kok
rokok hidupnya nggak benar, jauh dari Tuhan, jangan deketin ini. Kan firman Tuhan, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Wah, aku nggak mau deketin orang ini. Ya itu oke gitu ya. Tetapi apakah kita punya belas kasihan ketika kita berpikir bahwa orang ini butuh ditolong, orang ini butuh dibimbing. Jangan ditinggalkan. Ketika orang itu melakukan kesalahan kepada kita, pikiran kita tetap pikiran yang indah. Pikiran yang murni terhadap orang itu. Sehingga apa? Ketika kita berpikir seperti itu, maka ada kebaikan yang keluar dalam diri kita. Sama seperti Tuhan Yesus. Di atas kayu salib dia katakan apa? Tuhan, ampunilah orang-orang ini, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ada pengampunan. Dan ketika pengampunan itu keluar, maka ada tindakan kasih yang keluar. Sepakat kan saya? Jadi ketika ada orang yang berbuat salah di dalam dirimu, jangan hakimi. Pikirkan yang baik, pikirkan yang indah, pikiran yang murni. Sehingga di situ nanti bisa merubah tindakanmu untuk tindakan kasih kepada orang itu. Itulah ciri dari orang-orang warga negara surga. Amin. Lalu yang ketiga, yang terakhir. Dari ciri orang kerajaan surga adalah dia tidak khawatir. Caranya gimana supaya kita nggak khawatir di dalam hidup kita? Firman Tuhan katakan, ingatlah akan hal-hal yang menyebabkan saudara memuji Allah dan bersuka cita. Kata ingat ini ya menunjukkan bahwa tindakan yang menyimpan informasi di dalam memori kita, di dalam pikiran kita, dan ketika itu dibutuhkan, kita mengambilnya lagi memori itu. Dan ketika Anda mengalami satu masalah, satu tantangan, apa yang harus Anda pikirkan? Ingat, dulu Tuhan pernah tolong Anda. Kalau Tuhan pernah tolong Anda, maka sekarang pun Tuhan bisa tolong Anda. Amin? Amin? Jadi ketika kita menghadapi masalah, ingat Tuhan pernah menolong Anda. Ingat apa yang pernah menyebabkan Tuhan melakukan di dalam kehidupan Anda, Tuhan melakukan sesuatu di dalam kehidupan Anda yang membuat Anda memuji Tuhan dan membuat Anda bersuka cita. Apa itu? Ketika Tuhan pernah menolong Anda untuk Anda dapat pekerjaan, maka ketika Anda dipecat, Anda di PHK, dan Anda sedang cari pekerjaan lagi, maka Tuhan juga akan bisa menolong Anda untuk dapat pekerjaan yang lebih baik. Amin. Jadi perlu khawatir enggak? Enggak. Just do it aja, kerjakan apa yang Anda bisa. Amin. Amin. Karena itu hidup orang yang sesuai dengan warga negara surga adalah dia tidak pernah khawatir. Apapun juga di dalam hidup kita. Wah Kak, saya belum punya jodoh. Saya pingin jodoh Kak. Normal dong, bener gak? Sebagai kita orang yang sudah dewasa, pingin jodoh normal kan? Tapi kita ngerti bahwa Tuhan sudah menyediakan pasangan di dalam diri kita masing-masing. Adam itu diciptakan tidak sendiri, ada Hawa. Betul ya? Hawa diciptakan, ada Adam. So apa yang harus kita pikirkan? Kita pikirkan bahwa Tuhan sudah menyediakan pasangan buat hidup kita. Masalahnya adalah, yang perlu kita lakukan adalah, baiklah kita bangun diri kita supaya ketika Tuhan kasih pasangan kepada hidup kita, maka kita bisa menolong pasangan kita. Buat kita yang sudah menikah, akan menikah dan mau menikah, ada satu pertanyaan penting buat kalian gini, kenapa kalian menikah? Kalau kalian menikah untuk bahagia, saya kasih tahu bahagia itu gak perlu menikah, sepakat? Karena kita bisa bahagia walaupun tidak menikah. Kalau kalian pingin menikah karena kalian, nanti saya bisa dibantu Kak, bisa dimasakin, bisa ditolong gitu, ya jangan cari istri. Suami jangan cari istri, cari pembantu, betul ya? Kalau si istri berkata ya, cewek berkata, Kak saya ingin menikah supaya saya ada yang menafkahi, ada yang melindungi Kak, ada yang memberi uang. Kalau kamu ingin menikah supaya ada yang beri uang, kerja. Nanti bos kasih kamu uang ya. Ada yang melindungi Kak, cari satpam, bodyguard. Jangan cari suami, betul? So menikah untuk apa? Pikiran kita apa yang harus kita pikirkan? Ketika Anda mau menikah, ketika Anda mau diberi kepercayaan Tuhan pasangan, maka Anda harus apa? Yang pertama Anda bisa membahagiakan dirimu, Anda sudah bahagia dan Anda siap untuk membahagiakan pasanganmu. Amin. Ada satu konten yang terkenal gitu ya, ada seorang bapak-bapak, dia mentrain anaknya gitu ya. Dia katakan, nak kamu mau menikah? Iya Pak, minta maaf sekarang. Loh saya salah apa? Ya kamu minta maaf sekarang. Loh saya salah apa? Minta maaf. Saya enggak salah apa-apa Pak.
Kenapa saya harus minta maaf? Minta maaf. Oke Pak, saya minta maaf. Oke, kamu sudah lulus untuk kamu bisa menikah. Lah kenapa? Karena ketika seorang laki-laki bisa meminta maaf, walaupun dia nggak ngerti salahnya apa, walaupun dia nggak tahu, itu dia sudah bisa untuk menikah. Kenapa? Karena hal itu sering terjadi di dalam kehidupan. Ini yang bapak-bapak yang sudah punya pasangan tahu ya. Ngerti, salah, minta maaf, oke. Saya minta maaf. Tujuannya apa? Bukan untuk cari benar salah, tapi apa? Supaya pasangan bahagia, oke. Supaya dia bahagia saya minta maaf. That's it, selesai, minta maaf. Untuk membahagiakan pasangan. Ya, jadi ketika Anda mau mendapatkan pasangan, siapkan dirimu. Nanti Tuhan akan berikan pada waktunya yang tepat. Amin. Percaya itu? Pasangan yang spesial yang Tuhan sudah siapkan. Kalau kamu belum dapat pekerjaan, siapkan dirimu, upgrade skillmu, dan percaya Tuhan akan berikan pekerjaan yang terbaik buat hidupmu. Jangan khawatir, terakhir. Dengan hidup sebagai warga negara surga, maka Anda akan menerima damai sejahtera dari Allah yang melampaui segala akal dan memelihara hati dan pikiranmu. Ini yang penting di dalam kehidupan kita. Ketika kita hidup sebagai warga negara surga, maka ada damai sejahtera di dalam hidup kita. Kita enggak khawatir lagi, hidup kita penuh dengan sukacita. Hidup kita menyatakan kebaikan Allah. Karena kita hidup sebagai warga negara surga. Dan damai sejahtera itu melampaui segala akal, memelihara hati dan pikiran kita. Enggak masuk akal. Kenapa orang ini bisa bahagia ya? Kenapa orang ini kok hidupnya kayak tenang-tenang aja ya? Saya pernah ketika perkumpulan keluarga gitu ya. Terus kakak saya bilang sama orang tua saya, enak itu Niko hidupnya, bahagia. Kayaknya gak ada masalah di dalam hidupnya. Saya berkata dalam hati, oh dia belum tahu aja nih. Belum tahu dia apa yang saya alami, apa yang saya hadapi gitu. Tapi kelihatan bahagia. Kenapa bahagia? Saya gak khawatir. Kenapa bahagia? Karena saya bersuka cita terus. Kenapa kelihatannya ada damai sejahtera di dalam hidup saya? Karena saya pikirkan apa yang firman pikirkan. Karena saya isi pikiran-pikiran saya dengan apa-apa yang benar. Karena itu saya ingatkan buat teman-teman dewasa muda di tempat ini. Pikirkan apa yang benar. Pikirkan apa yang baik. Pikirkan apa yang mulia, sedap didengar. Pikirkan semua itu. Pikirkan apa yang membuat kita mengucap syukur, memuji Tuhan atas kebaikan kita. Pikirkan semua itu, jangan pikirin yang negatif. Karena itu apa? Isi pikiran kita dengan firman Tuhan setiap saat. Amin. Amin. Ketika firman Tuhan isi terus pikiran kita diisi dengan firman Tuhan, maka pikiran-pikiran negatif itu akan keluar. Pikiran-pikiran negatif itu akan keluar. Dan kalau pikiran-pikiran negatif itu akan keluar, itu akan mengikis dosa, akan mengikis keterikatan yang pernah kita lakukan. Amin. Amin. Karena itu jadilah warga negara surga. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk saat ini Tuhan, Engkau sudah ingatkan kami untuk kami menjadi warga negara surga Tuhan. Untuk kami bisa bersukacita dengan senantiasa Tuhan. Mengisi pikiran kami dengan firman Tuhan. Untuk kami bisa menyatakan kebaikan hati kami kepada orang. Untuk kami memikirkan, melihat orang dengan murni, dengan kebaikan yang penuh, dengan hati yang suci, hati yang tulus Tuhan. Sehingga ketika meskipun orang lain itu melakukan kesalahan, kami tetap ada hati yang penuh dengan belas kasihan. Kami percaya Tuhan, Tuhan yang akan memampukan kami. Dan sebagai warga negara surga, kami tidak mau khawatir. Karena kami percaya, kami punya Allah yang hidup. Karena kami percaya, kami punya gembala yang baik, yaitu Tuhan. Dan ketika kami punya Engkau Tuhan, maka hidup kami Tuhan yang menanggung. Kami percaya, Engkau akan membaringkan kami di padang rumput yang hijau Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Tuhan yang akan menolong akan hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur untuk waktu ini Tuhan. Untuk firman yang sudah Tuhan berikan pada setiap kami. Kami percaya firman itu tidak akan kembali dengan sia-sia.
Firman itu akan menjadi benih di dalam hidup kami. Dan firman itu akan merubah paradigma kami, merubah pola pikir kami. Sehingga ketika kami hidup, kami tidak serupa dengan dunia ini. Tapi kami boleh menjadi terang, kami boleh menjadi garam yang membawa dampak kepada orang-orang yang ada di sekitar kami. Karena itu Bapa, kami minta dengan karunia Roh Kudus-Mu Tuhan, biarlah Roh Kudus menuntun kami, memampukan kami untuk kami bisa hidup, untuk kami bisa memikirkan apa yang baik sesuai dengan firman Tuhan. Karena itu Bapa, kami serahkan hidup kami ini ke dalam tangan-Mu. Hamba-Mu sudah selesai berbicara Tuhan, tapi kami percaya Engkau tidak akan pernah selesai berbicara dalam setiap hidup kami. Kami bersyukur Tuhan untuk waktu ini. Di dalam nama Yesus, kami bersyukur dan mengucap syukur. Amin.